Hai semua, kami dari English Education Department kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai manfaat komunikasi bagi seorang guru. Dengan saya Rizka Rahel Putri Alhamjah, lalu ada rekan saya Bunga Dwi Aprilianti, Rianti Sri Astuti, dan yang terakhir ada Salman Al-Farisi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dan merupakan bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain. Nah, komunikasi juga berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti menyampaikan. Nah, dari kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol ataupun aturan semiotika yang dipahami bersama. Nah, komunikasi juga mempunyai tujuan yaitu memberikan informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pikiran, mengubah sikap dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Adapun komponen-komponen komunikasi yaitu yang pertama adanya komunikator atau sering disebut sebagai orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan. Lalu ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, lalu selanjutnya ada pesan, ada media atau sering disebut sebagai alat penghubung dan penyampaian pesan, lalu ada feedback, umpan balik atau respon dari komunikan, lalu yang terakhir ada efek, akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Hai, perkenalkan nama saya Bunga Dwi Aprilianti. Di sini saya akan memaparkan mengenai komunikasi interpersonal bagi guru. Menurut kelompok kami, ilmu komunikasi yang paling penting untuk dikuasai seorang guru adalah komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan pertemuan di antara pribadi-pribadi yang terlibat dalam komunikasi. Pelaku komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi yang utuh, yang di dalamnya terjadi interaksi saling menyampaikan dan menerima pesan. Komunikasi ini adalah komunikasi tatap muka dua orang atau lebih yang berlangsung secara dialog. Dalam praktik pembelajaran, komunikasi interpersonal berlangsung antara guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, serta di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun tujuan-tujuan komunikasi interpersonal ialah mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Kedua, menemukan diri sendiri. Ketiga, menemukan dunia luar. Keempat, membangun dan memelihara hubungan harmonis. Kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Ketujuh, menghilangkan kerugian akibat komunikasi. Kedelapan, memberikan bantuan. Manfaat komunikasi interpersonal. 1. Bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini, guru bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa. Kedua, membina hubungan pribadi yang baik. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya orang lain. Keempat, kesempatan menjadi pemimpin. Kelima, mengembangkan sifat empati. Halo, perkenalkan, nama saya Rianti Sri Astuti. Saya akan memaparkan materi mengenai hambatan dan solusi dalam berkomunikasi interpersonal. Selanjutnya ada hambatan dan solusi dalam berkomunikasi interpersonal. Yang pertama, penghambat komunikasi interpersonal. Timbulnya kegagalan dalam berkomunikasi seringkali disebabkan oleh adanya kesenjangan antara apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh si pengirim pesan dengan apa yang dimaksudkan oleh si penerima. Kegagalan berkomunikasi seperti ini patut diduga bersumber pada sejumlah faktor. Faktor yang pertama, sumber hambatan yang bersifat emosional, sosial, maupun kultural. Misalnya, karena tidak suka pada seseorang, maka semua kata-katanya ditafsirkan negatif atau ketersinggungan. Perilaku seperti ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, sering mendengarkan dengan maksud sadar maupun tidak sadar untuk memberikan penilaian dan menghakimi si pembicara. Akibatnya, seseorang menjadi bersikap menutup diri dan sangat berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan.
Yang ketiga, sering seseorang gagal mengungkapkan maksud konotatif di balik ucapannya. Yang keempat, kesalahpahaman atau distori dalam komunikasi yang terjadi karena tidak saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya, solusi keefektivitasan dalam berkomunikasi interpersonal. Untuk mencapai keefektivitasan tersebut tentunya tidak terlepas dari 5 kualitas umum yang dipertimbangkan dalam melakukan komunikasi interpersonal. Di antaranya, 1. Ada keterbukaan. Komunikasi interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi. Ini mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap komunikan. Yang kedua, ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan kalau seandainya menjadi orang lain dan memahami sesuatu persoalan dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, ada sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif ialah saling mendukung satu sama lain. Memberikan dukungan bukan berarti memaksa kehendak untuk mengikuti perintah. Yang keempat, ada sikap positif. Setiap individu mengkomunikasikan sikap positif dalam berkomunikasi interpersonal, ditujukan dalam bentuk sikap dan perilakunya. Dalam bentuk sikap bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus memiliki perasaan dan pikiran positif. Dalam bentuk perilaku bahwa tindakan yang dipilih adalah relevan dengan tujuan komunikasi interpersonal. Secara nyata membantu partner komunikasi untuk memahami pesan komunikasi tersebut. Dan yang terakhir ada kesetaraan. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasana setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa pihak sama-sama bernilai dan berharga dan saling memerlukan. Kesetaraan berupa pengakuan atau kesadaran, serta kerelaan untuk menempatkan diri setara atau tidak ada yang superior dan inferior dengan partner komunikasi. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya di sini akan memaparkan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi komunikasi ini suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial guna bertahan dalam kehidupan. Kita tidak bisa tanpa komunikasi, karena komunikasi ada di mana-mana dan menyentuh segala aspek kehidupan kita. Dalam komunikasi interpersonal bagi guru, itu sangat dibutuhkan untuk cara menghargai siswanya, menjelaskan materi ke siswanya, menanyakan materi ke siswanya, dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan siswanya. Oleh karena itu, komunikasi bagi guru itu sebagai suatu cara menjalin hubungan antara guru dan muridnya, agar komunikasi di sekolah itu lancar. Komunikasi interpersonal dikatakan efektif apabila murid dapat menyampaikan kembali apa yang telah diterangkan oleh gurunya. Sekian dari kesimpulan kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa.